Apa? Ilmu. Wih. Ya, silakan. Ini sesuai dengan materi saya, penyakit hati dalam Islam. Oke. Dalam Islam, teman-teman sekalian, penyakit hati yang ada pada orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatan diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 125. Yang artinya Oke, surat Taubah ayat berapa? 125. Bahwasanya dalam ayat tersebut menyatakan, dan adapun orang-orang di dalam hatinya ada suatu penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam tafsir Al-Misbah yang dituliskan salah satu tafsir terkenal, tafsir ternama, yakni Muhammad Quraisyihab, yang dimaksud dengan penyakit hati dalam Islam adalah orang-orang di dalam hatinya ada suatu penyakit, yakni orang-orang kafir dan munafik. Oleh sebab itu, surah itu turun untuk menambah kekotoran rohani mereka. Di samping kekotoran yang sudah ada dan sudah melekat dalam jiwa mereka, maka mereka akan mati dalam keadaan kafir atau kufur. Dalam Islam, setidaknya ada beberapa penyakit hati. Yang pertama tentang riya. Riya adalah salah satu perbuatan yang tercela dalam Islam. Orang-orang yang berbuat riya adalah orang-orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah. Hal ini, teman-teman sekalian, yang perlu kita jauhkan dari diri kita, sebab kita tidak akan mendapatkan hasil dan perbuatan soleh kita, melainkan hanya suatu dosa. Yang kemudian ada yang namanya penyakit hati, hasad dan husud, iri dan dengki. Iri adalah tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari iri tersebut. Ya. Yang kemudian hal ini, penyakit hati ini yang dapat memisahkan, yang memutuskan tali persaudaraan kita. Selanjutnya ada yang namanya takabur, sombong. Sombong sering kita dengar, yakni sombong adalah suatu sifat yang selalu merasa lebih pantas daripada orang lain. Umumnya sifat ini muncul ketika Allah memberikan suatu titipan kepada kita tentang seperti ilmu, jabatan, harta, bahkan wajah yang rupawan, sehingga kita lupa, kita tak sadar bahwa itu hanyalah suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ada yang namanya buruk sangka. Penyakit hati ini yang perlu kita jauhkan dari diri kita sendiri, karena sifat buruk sangka inilah yang tidak baik ditanamkan dalam diri seseorang, karena hal ini bisa membuat silaturahmi terputus. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, jauhlah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu pembicara yang paling dusta. Oke, bagus. Bicarakan teman kita atau saudara-saudara kita, maka kita bagaikan memakan daging teman kita sendiri. Ada dalilnya itu? Bisa dipaparkan? Tidak ada. Ada, tapi diriwayatkan Jadi, oh iya, lanjut. Selanjutnya ada yang namanya dendam. Penyakit hati ini yang harus betul-betul dijauhkan dari diri kita. Dendam yakni suatu sifat yang sangat tidak baik. Maraknya sekarang banyak yang saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Ini dendam. Kita tidak bisa menanamkan dalam hati suatu sifat dendam. Lalu kemudian dalam Quran surah Asy-Syura menjelaskan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Suara ayat berapa itu, Nak? Taruh nanti penjelasannya di. Ya, oke. Mungkin teman-teman sekalian, cukup ini yang dapat saya kutip dari pekan-pekan kemarin tentang penyakit hati dalam Islam. Kemudian kita harus lebih banyak bertanya tentang penyakit hati dalam Islam,
agar kita terjauh dari penyakit hati tersebut. Karena kemungkinan kita tidak sadar bahwasanya penyakit hati sering menyelimuti kita. Ya. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang cuma kita yang bisa bersedekah, cuma kita yang mempunyai harta, tapi orang lain itu tidak bisa. Padahal itu adalah suatu titipan. Kemudian kontraknya kita harus bersedekah karena itu adalah harta Allah. Betul, bukan kita yang punya, itu hanya pinjaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, pergaulan. Oke, tafadhal, bisyura. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yakni tentang pergaulan bebas. Oke. Salah satu aspek paling kritis dalam kehidupan ini yaitu menyangkut tentang pergaulan. Baik pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan orang yang lebih muda maupun pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dalam keseharian remaja, bergaul dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Masa remaja adalah kunci sukses dalam memasuki tahapan kehidupan selanjutnya. Untuk itu, Perhatikan temannya. Ya. Untuk itu, sejak awal dalam pergaulan, remaja harus mempunyai kendali dalam bentuk batasan-batasan yang tegas agar remaja tidak kehilangan masa kunci suksesnya saat ini. Dalam pergaulan, seseorang diharapkan mempunyai etika dalam bergaul di keseharian seseorang. Misalnya, berbusana yang sopan, mengucapkan salam, menghargai hak orang lain, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, bersikap santun dan tidak sombong, berbicara dengan perkataan yang sopan, tidak mengejek ataupun menghina sesama, mengisi dan senantiasa mengajak berbuat kebaikan. Oke, materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit hati. Yang pertama yaitu gadap. Gadap itu adalah marah, mengamuk, murka, berang, gusur, jengkel, naik pitam, sikap tercela, di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Dampaknya adalah sikap yang tidak bijaksana, hubungan persaudaraan menjadi tidak harmonis, kesehatan tubuh menjadi buruk, dan membawa kita kepada jalan yang sulit sehingga kita mudah menyerah. Dampaknya yang terdapat dalam Al-Quran adalah menemui banyak kesulitan sehingga menyerah, tidak mendapat keuntungan, melainkan mendapatkan kerugian dan menerima murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sifat gadap tersebut adalah dengan cara sabar, zikir kepada Allah, berwudu, merubah porsi atau berdiam diri, dan memberi maaf. Kasah al-qalb adalah sikap tercela yang dimana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Cara menghindari sikap tersebut dengan cara membaca Al-Quran disertai dengan perenungannya, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang saleh dan berempati kepada orang lain. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah karena jalan telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaAllah salawat beserta salam dan lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW karena dia ahwadillah inna zulmati dan nur. Baik, dalam kunci kerukunan Islam yaitu ada 4. Yang pertama, bersama, musyawarah, tawasud, dan ukhuwah.
Contoh tasammum pada lingkungan sehari-hari yaitu mematuhi tata tertib, menjaga ketenangan dalam kelas, menghargai pendapat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan dan saling membantu antar teman kelas. Toleransi sangat penting dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beraktivitas dan dengan sesama manusia. Pentingnya toleransi dalam keberagaman ialah untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama, memperkuat tali persaudaraan, dan membentuk persatuan bangsa dan menjaga persatuan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari ini menjalin persatuan dalam kesatuan dalam kehidupan masyarakat, terwujudnya ketenangan dan terhindar dari berbagai konflik, menimbulkan sikap yang saling menghormati antar sesama. Salah satu karakter ahli sunnah wal jamaah yang paling menonjol adalah tasammum. Tawassu adalah moderat, berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Salah satu contoh tawassu adalah tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Adapun pembinaan sikap tawassut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari seperti tidak membeda-bedakan kelompok maupun golongan berinteraksi dan berkomunikasi, menjalin silaturahmi agar tidak timbul perbedaan. Tawassut dikenal dengan istilah moderasi, sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti bersikap wajar, biasa-biasa saja. Itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perhatikan temanmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Baik, langsung saja. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kami, yakni keteladanan 4 imam mazhab fikih. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya imam mazhab itu adalah suatu jalan atau suatu jalan pikiran atau sebuah metode yang dimana yang digunakan oleh para imam mazhab untuk menetapkan sebuah hukum, sesuatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi imam mazhab itu adalah dapat dikategorikan sebagai kendaraan, di mana kendaraan itu yang kita tumpangi, kemudian kendaraan itulah yang akan membawa kita ke tujuan utama kita. Maksudnya adalah dengan kita berimam mazhab, maka kita dapat mengetahui siapakah pencipta kita, siapa Rob kita, kemudian apa tujuan kita hidup di dunia ini, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang imam mazhab. Adapun imam mazhab yang kita ketahui ada 4, yakni Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun imam mazhab yang pertama yakni Imam Hanafi. Imam Hanafi lahir di kota Kufah pada tahun 609 Masehi. Hanafi. Kemudian beliau meninggal dunia di kota Baghdad pada tahun 776 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Imam Hanifah ini dikenal dengan rajin, teliti dalam bekerja serta fasih di dalam berbahasa. Imam Hanafi itu berasal dari keluarga yang kaya raya atau keluarga yang berada. Meskipun seperti itu, Imam Hanafi
selalu di dalam riwayat dikatakan harta beliau itu lebih banyak disumbangkan kepada orang-orang ketimbang kepribadiannya sendiri. Imam Hanafi itu memiliki guru dari kalangan tabi'in. Contohnya salah satunya adalah Atta bin Abi Rabah, Imam Hanafi, Imam Nafi bin Amr, dan Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Dan di dalam suatu riwayat dikatakan beliau itu mendalami ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, serta beliau menggunakan Al-Quran, menggunakan tafsir, menggunakan sunnah-sunnah, menggunakan fatwa dari sahabat, dan menggunakan qiyas, istihsan, dan ijma, dan uruf. Dan kemudian itulah yang dikenal sebagai madhab Imam Hanafi. Hanafi. Oke. Sempat saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Oke. Jadi, bila itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi